Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yah, aku percaya padamu. Mu Mengyi memegang lengan Tan Yun. Tan Yun, ayo kita cari si Yao bersama. Mengyi, ayo pergi cari si Yu. Keduanya berbicara pada saat yang sama. Oke, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Mengyi, aku punya sesuatu untuk ditanyakan nanti, mari kita bicara sambil berjalan. Setelah itu, Tan Yun mengendarai perahu roh membawa Mu Mengyi, melayang ke udara, dan terbang menuju bagian luar divisi pil. Di perahu roh, Tan Yun bersandar di dinding perahu, dan memeluk Mu Mengyi, yang sangat menawan, dan bertanya, Mengki, apakah kamu kenal Mu Gufeng? Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun jelas merasakan tubuh Mu Meng bergetar. Mu Mengyi memandang Tan Yun dengan aneh, dia adalah nenek moyang dari keluarga Mu saya. Dia meninggal 70.000 tahun yang lalu. Bagaimana Anda mengenalnya? Tan Yun tiba-tiba datang ke roh, Mengyi, saya bertemu mantan bawahan saya di Jurang Maut Dewa, dan saya menemukan 4 pedang besar lagi, ditambah Wu memiliki 5. Namun, saya tahu bahwa 80.000 tahun yang lalu, bukan hanya leluhur Sekte Abadi, ada 10 orang bersamanya, di antaranya adalah leluhur keluarga Mu Anda. Pada saat itu, Master Sekte Abadi, dan 11 leluhur, termasuk dari keluarga Mu, mengambil 7 pedang ilahi Hongmeng. Saya hanya mengkonfirmasi bahwa 1 pedang ilahi Hongmeng ada di Istana Jiwa, dan keberadaan 6 pedang ilahi Hongmeng lainnya ada di tangan 10 orang lainnya. Namun, karena leluhur-leluhurku pernah menantang dan mengalahkan leluhur abadi dan leluhur-leluhur Istana Jiwa, karena leluhur-leluhur abadi dan leluhur-leluhur Istana Jiwa masing-masing dapat memperoleh 1 pegangan, aku pikir leluhur-leluhurku juga mendapatkannya. Tepat di klan saya, adapun tangan siapa 5 pegangan lainnya jatuh, aku tidak tahu. Mendengar ini, Mu Meng menekan bibirnya, air mata berkilau di matanya yang indah. Tan Yun, Tang Zun harusnya memiliki 2 pedang sucimu. Melihat kesedihan Mu Mengyi, Tan Yun memeluknya dan berkata, kamu bilang, apa yang terjadi? Yah, dengarkan aku perlahan berbicara denganmu. Mu Mengyi pikirannya kembali ke 10 tahun yang lalu, tersedak oleh isak tangis. Ayah Kaisar pernah berkata bahwa leluhur saya Mu Gufeng dari keluarga Mu, 80.000 tahun yang lalu, dan kekuatan besar bermarga Tang, masing-masing memanen senjata ilahi di pegunungan Tianpu. Ayah Kaisar juga mengatakan bahwa mungkin saja Tang Yongsheng adalah keturunan dari nama keluarga Tang dan Neng. Untuk mendapatkan artefak keluarga Mu saya, dia memimpin orang-orang ke kota kekaisaran kami malam itu dan membunuh ayah kaisar saya untuk membuat saya dan kematian ratu tidak diketahui. Akhirnya, Tang Yongsheng mengubah dinasti suci Mu Feng menjadi dinasti suci Tang Zun. Oleh karena itu, aku merasa bahwa artefak di mulut ayahku seharusnya adalah pedang suci dari tanah abadi. Mendengar ini, Tan Yun memeluk Mu Mengyi erat-erat, dan berkata dengan keras, gadis konyol jangan menangis, suatu hari, aku akan membalaskan dendam bersamamu, menghancurkan dinasti suci Tang Zun, dan menyelamatkan ibumu. Iya, Mu Mengyi meringkuk dalam pelukan Tan Yun dan berkata dengan ekspresi panik, Tan Yun, apakah menurutmu ratu ibuku masih hidup? Iya, itu harus. Tan Yun menghibur. Tan Yun, kamu pernah berkata, apakah benar kita akan menikah setelah ibuku diselamatkan? Air mata Mu Mengyi menetes. Tentu saja itu benar. Tan Yun berkata dengan tatapan kerinduan, pada saat itu, aku akan membiarkan ibumu berjanji untuk menikah secara langsung. Wajah Mu Meng penuh dengan kebahagiaan, senang memilikimu. 1 jam kemudian, di Haixi, malam sudah gelap. Penatua kelima Chen Suyue datang ke istana pelayanan berjasa untuk mengunjungi Shen Subing. Shen Subing dulu adalah muridnya, dan sekarang dia tahu bahwa kehidupan Shen Subing di Xianmen tidak mudah, jadi dia berbicara dengan Shen Subing.
Apa yang dibicarakan kedua orang itu tentang permainan-permainan pil para tetua dan murid? Chen Shuyue meraih tangan Shen Subing dan berkata, "Subing, besok aku akan mengirim muridku Dong Fei ke pintumu, dia adalah alkemis hebat peringkat suci. Sebulan kemudian, dia akan berpartisipasi dalam kompetisi dansu sebagai muridmu, dan kamu tidak akan kalah terlalu parah, membuat orang menertawakanmu." Shen Subing berterima kasih, dan dengan sopan menolak. Tetua kelima, saya tahu bahwa di antara para tetua ini, selain Kepala Tang, Anda adalah satu-satunya yang memperlakukan saya dengan baik, tetapi saya benar-benar tidak harus melakukannya. Jika Anda melakukan ini, bahkan jika Dong Fei menang, yang lain akan tetap menertawakanku. Bagaimanapun, di antara 39 tetua kami, pencapaian alkimia saya adalah yang terendah. Setelah mendengar ini, Chen Shuyue menyemangati, "Subing, Anda tidak bisa disalahkan. Anda baru saja memasuki gerbang abadi selama 3 tahun. Tidak malu untuk bersaing dengan alkimia kami. Di masa depan, saya yakin alkimia Anda akan melampaui mereka yang membencimu cepat atau lambat." "Iya," Shen Subing berkata sedikit, "Oh, omong-omong, tetua kelima, untuk memberi tahu Anda kabar baik, murid saya yang paling terhormat Tan Yun tidak mati, tetapi dia kembali hari ini." "Apa?" Chen Shuyue tampak terkejut, dan segera tersenyum, "Kamu gadis, aku harus meminta bantuanku. Ternyata Tan Yun sudah kembali. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Dia adalah seorang alkemis suci." Shen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Iya. Dengan dia, hatiku terasa jauh lebih mudah." Chen Shuyue berkata tanpa daya, "Oh, Subing, kamu tidak boleh terlalu senang terlalu dini. Saya mendengar bahwa Lu Yi, dan beberapa murid tertutup para tetua, telah dipromosikan menjadi alkemis tingkat rendah belum lama ini." Shen Subing tiba-tiba merasa tidak berdaya. Dia berpikir bahwa para murid dari para tetua lainnya memiliki pencapaian tertinggi dalam alkimia, sama seperti Tan Yun adalah seorang alkemis hebat dari peringkat suci. Dia tidak pernah berpikir bahwa ada murid yang akan memasuki alkemis tingkat rendah, jadi Tan Yun untuk memenangkan kejuaraan tidak ada harapan. Pada saat yang sama, Gunung Abadi Tangzun, Aula Istana Tangzun, aula ini adalah kediaman Tang Xinying, kepala dan Mai abadi. Pada saat 3 teknik pil sekte abadi kuno dari sekte abadi dibandingkan, Tan Yun memberi Tang Xinying pil Yan Yan Yazun tertinggi. Setelah meminumnya, dia sekarang terlihat seperti tahun remaja. Sekarang ada 9 wanita cantik di 9 divisi gerbang abadi, termasuk Mu Mengyi, Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Shen Subing, dan tentu saja dia. Dia bukan hanya kepala dan Mai yang abadi, tetapi juga identitas yang hanya diketahui oleh Murong Sishi, satu-satunya putri di dinasti Tangzun saat ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut abu-abu di aula utama berdiri di depan Tang Xinying dengan hormat, "Putri, Tuan Suci memerintahkan budak tua itu untuk datang dan memberitahu Anda, biarkan Anda melakukan segala yang mungkin dalam 100 tahun untuk menyelamatkan. Pedang suci yang diperoleh di Jurang Dewa harus telah diperoleh." Alis Tang Xinying yang berkerut berangsur-angsur terbentang, matanya yang indah mengungkapkan warna tegas, "Kamu kembali dan beritahu ayahku, aku tidak akan mengecewakannya. Tidak hanya pedang ilahi milik dinasti suci, tetapi juga ngarai meteorit, setiap harta akan menjadi milik dinasti suci kita." "Yah, bagus sekali," sang putri berhati-hati, budak tua itu kembali ke dinasti suci dulu. Orang tua itu berkata dengan hormat, "Yah, aku akan mengirim seseorang untuk mengirimmu keluar dari alam rahasia Huangfu." Setelah Tang Xinying memerintahkan seseorang untuk mengirim orang tua itu pergi, dia melihat ke langit berbintang dengan ekspresi kekaguman di matanya. "Ayah, Kaisar memiliki visi jangka panjang. Ketika keluarga Tang saya sebelum menghancurkan dinasti suci Mu Feng, dia mengatur saya di dinasti suci Huangfu.
Cepat atau lambat, keluarga Tang saya akan mengambil kembali semua yang hilang. Pada saat yang sama, semua penatua divisi pil abadi mengetahui tentang 39 murid hari ini termasuk Pang Tong, yang bunuh diri di dojo ruang waktu. 39 murid adalah murid di bawah 4 penatua Lu Yi, penatua kedua, penatua ketiga, penatua ke-6, penatua 9, dan penatua 16. Keenam penatua sangat marah dan memanggil bawahan mereka, Diaken semalaman, dan mereka memberitahu Diaken dari aula disiplin tentang berita, Han Yong, biarkan bawahan mereka menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ketika Han Yong mengetahuinya, dia pergi ke dojo ruang waktu semalaman untuk memeriksa mayat 39 orang mati, berharap menemukan beberapa petunjuk. Keesokan harinya, dini hari, Divisi Gerbang Abadi, Lembah Abadi Murong, Istana Abadi Murong. Sinar matahari keemasan bersinar di luar kuil, seorang wanita dengan bulan tertutup dan malu. Wanita itu mengenakan gaun merah muda sangat tipis, dan sosoknya yang tinggi semampai, dan pinggang ramping. Wanita dengan rok merah muda adalah Murong Sishi, yang pernah menjadi kepala gerbang dalam dan sekarang menjadi tetua ke-18 kapal Xianmen. Sosok bayangan jatuh dari langit dan berubah menjadi wanita tua. Dia membungkuk pada Murong Sishi dan berkata, "Nona, budak tua itu memiliki sesuatu untuk dilaporkan." "Baiklah, masuk dan bicara." Murong Sishi berbalik dan memasuki aula peri, dan wanita berusia 90 tahun itu buru-buru mengatur penghalang kedap suara setelah memasuki aula peri. "Nona, menurut penyelidikan budak tua, tadi malam, peziarah penjaga dinasti suci Tang Zun, sebagai budak keluarga Tang Xinying, memasuki Huang Fu Shengzong, dan di tengah malam, dia meninggalkan sekte suci lagi." Budak tua ini menebak bahwa kemungkinan besar, wali peziarah datang untuk menemui Tang Xinying, dan itu terkait dengan pedang ilahi yang didapat leluhur Huang Fu Shengzong di jurang dewa yang terkubur. Petik 2. Mendengar ini, Murong Sishi mengerutkan kening, dia berkata, "Yah, begitu, kamu bisa mundur." Budak tua itu pensiun. Wanita tua ini menghilang tanpa jejak. Bibir Murong Sishi mengangkat seringai menawan, "Tang Xinying, putri Tang Zun. Selain kamu, berapa banyak orang yang bersembunyi di Huang Fu Shengzong sepertiku, untuk pedang suci, untuk harta karun di ngarai meteorit." Senyum Murong Sishi menjadi lebih dingin, matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. "Semua harta sekte suci Huang Fu akan menjadi milik keluarga Murong saya. Selama keluarga Murong saya mendapatkan segalanya dari Huang Fu Shengzong, saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke pandangan semua orang di benua Tianpui dan membiarkan semua orang menyerah di depan keluarga Murong saya. Keluarga Murong saya cepat atau lambat akan kembali ke masa kejayaan zaman kuno." Dari kata-kata Murong, tidak sulit untuk membayangkan bahwa keluarganya adalah keluarga yang kuat di zaman kuno. Seperti yang dia katakan, karena Huang Fu Shengzong menurun dari masa kejayaannya, berapa banyak tetua, kepala suku, dan bahkan orang tua kuno yang agung di sekte suci, mengabdi, bukan untuk tujuan menjadi kuat, tapi menunggu hari ketika Huang Fu Shengzong terpecah. Menurut Murong Sishi, di Huang Fu Shengzong hari ini, ada istana jiwa, sekte abadi, 4 orang bijak agung, dan mata-mata keluarga pertapa. Hati orang yang tidak dapat diprediksi, hal-hal yang tidak dapat diprediksi, adalah penggambaran sebenarnya dari Huang Fu Shengzong hari ini. Dalam sekejap mata, hari berlalu. Xianmen Qi di depan gerbang gunung. Tan Yun menjelaskan kepada 2 murid yang menjaga gerbang gunung alasan memasuki Qimai, dan kemudian mendaftar untuk dicatat. Baru kemudian kedua murid itu membuka alam rahasia Qimai dan memasukkan Tan Yun ke alam rahasia. Tentu saja, Tan Yun sudah dengan sopan bertanya kepada tetua mana Zhong Wu Xiao berada, dan di mana lembah kultivasi peri. Tan Yun mengendarai perahu roh,
dan setelah terbang selama 3 jam dalam pemandangan alam rahasia yang menakjubkan, dia melihat lembah peri Zhong Wuxiao, dan kemudian mengendarai perahu roh turun di luar lembah peri. Setelah berteriak, saya menemukan bahwa Zhong Wuxiao tidak ada di sana. Pada saat ini, di lembah abadi di seberang lembah abadi Zhong Wuxiao, bayangan biru berkedip dan berubah menjadi Gongsun Ruoxi dengan gaun biru. Dibandingkan dengan 3 tahun lalu, dia tidak banyak berubah. Dia masih cantik alami, pada saat yang sama, karena kecantikan alaminya, dia dikenal sebagai salah satu dari 9 wanita cantik, dan dia cukup populer di gerbang abadi. Murid laki-laki mengaguminya. Pada saat ini, matanya yang indah terbuka lebar, melihat sosok yang dikenalnya di samping Mu Mengyi, dia menggosok matanya, dan ketika dia menyadari bahwa dia menatap matanya, ada kilatan kerinduan di matanya, dan dia mengerang pelan, "Tan Yun, apakah itu kamu?" Mendengar ini, Tan Yun perlahan berbalik dan menatap Gongsun Ruoxi, yang sudah merupakan tahap kedua permunian jiwa. Ada tampilan yang menakjubkan di matanya, dan dia tersenyum, "Saudari Gongsun, lama tidak bertemu. Ini benar-benar kamu." Gongsun Ruoxi menghilang dalam sekejap, disertai dengan semburan aroma tubuh wanita yang unik, muncul di depan Tan Yun, dan berkata dengan gembira, "Kamu tidak mati, itu benar-benar hebat, aku. Kakakku Xiao akan sangat senang mengetahui bahwa Anda kembali." "Tan Yun, ada apa? Kapan kamu kembali? Bagaimana kamu meninggalkan tanah abadi?" Setelah pertanyaan itu, Gongsun Ruoxi melangkah maju dan meraih lengan kanan Mu Mengyi, dengan tatapan persahabatan. Setelah percobaan di tanah abadi, Gongsun Ruoxi dan Mu Mengyi, Sue Ziyan, Huang Futingfeng, Kesinyi, Jun Buping, Sangguan Bingbing, Lu Ren, Bai Lilongtian, dan Xiao Qingxuan menjadi teman dekat. Selama 3 tahun ini, mereka tidak banyak bersama. Kemudian, Tan Yun memberi tahu Gongsun Ruoxi bahwa setelah dia meninggalkan Jurang Dewa, terowongan ruang waktu telah ditutup, jadi dia bersembunyi di gua dan lolos dari gelombang binatang buas. Baru kemudian dia mengikuti murid-murid pencobaan di tanah abadi ini dan kembali. Setelah mendengar ini, Gongsun Ruoxi tersenyum dan berkata, "Kamu pasti datang ke Xiao. Dia baru saja dipanggil ke Istana Abadi Murong oleh guru. Mengapa kamu tidak menunggunya di lembah periku dulu, dan aku akan menjemputnya kembali?" Tan Yun segera setuju, jadi dia dan Mu Mengyi mengikuti Gongsun Ruoxi ke lembah perinya. Setelah Gongsun Ruoxi mengatur keduanya di lobi paviliun, dia tersenyum dan berkata, "Tan Yun kembali. Ini adalah berita bagus. Saya akan mengirim seseorang untuk memanggil Ziyan, Bingbing, Qingxuan, dan Huang Futingfeng." Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Gongsun Ruoxi dengan gembira berlari keluar dari paviliun dan berjalan langsung keluar dari lembah peri. 10 junior direkrut. Masing-masing dari mereka memberi mereka 10.000 batu roh kelas menengah dan meminta mereka untuk pergi dan memberi tahu Sue Ziyan dan yang lainnya. Dia pergi ke Istana Murong secara pribadi untuk mencari Zhong Wuxiao. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.